Tentunya kalau kita bicara hidup itu diawali dengan ilmu. Ya, diawali dengan ilmu. Nabi Adam alaihissalam seperti yang sudah saya terangkan di berbagai kajian, terutama di santri weekend, Nabi Adam itu oleh Allah Ta'ala ditunjukkan kehebatannya bukan fisiknya, padahal fisiknya besar. Ya, padahal fisiknya besar, tingginya 30 meter kurang lebih. Tapi Allah enggak tunjukkan kehebatan fisik. Yang dipamerkan ke malaikat bukan fisik, tapi yang dipamerkan ke malaikat adalah al-ilm, yaitu ilmu. Nah, rancunya zaman sekarang ini, saya mau bicara kita sekarang ini. Sekian ratus tahun itu ya, sekian ratus tahun di Indonesia ini orang rajin cari ilmu agama. Makanya dulu di Indonesia nggak terkenal ada pakar A, pakar B, pakar C, nggak ada. Yang terkenal Imam Nawawi, Al-Bantani, ya kan ya. Kemudian Al-Jampesi, betul kan? Ya, kemudian ada yang dari Sumatera, iya, macam-macam. Terkenal karena keilmuannya di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita mengalami penurunan ini. Ilmunya Allah ini kita mengalami penurunan. Kurang terkenal, bukan nggak terkenal, kurang terkenal. Ulama dari Indonesia yang sampai tataran diakui dunia Islam internasional, diakui keilmuannya ya, saya nggak bicara kewalian, kesolehan, tapi keilmuan itu kurang. Tapi dalam dunia sains, Masya Allah, juara matematika internasional, betul, juara ini internasional, mengalami penurunan. Nah buat kita umat Islam, ini penurunan, ya penurunan. Kenapa? Karena sebagai muslim, ya tidak ada ilmu yang lebih mulia daripada ilmu yang menjelaskan isi Al-Quran dan ucapan-ucapan baginda Muhammad SAW, yang menjelaskan isi Al-Quran dan perbuatan-perbuatan baginda Muhammad SAW. Tidak ada ilmu yang lebih hebat dari ilmu tersebut. Kenapa? Insya Allah saya akan menjabarkannya bareng-bareng biar kita sadar, terus kita nanti ganti fakultas. Ojo ngono toh ya. Kan fakultas gak perlu ganti. Waktu 24 jam kuliah itu paling cuman berapa jam. Betul. Ya, jadi kuliah itu sambilan saja. Kamu mata kuliah apa? Ya sambilan saya sarjana kedokteran. Loh kok sambilan? Ya itu sampingan. Pokoknya apa? Oh saya belajar ilmu hadis. Saya belajar ilmu Al-Quran. Di pesantren apa? Di universitas mana? Universitas terbuka. Terbuka bagaimana? Ya macam-macam. Saya datang ke Kiai Fulan, Habib Fulan, Syekh Fulan belajar. Emang waktunya banyak. Mas mohon maaf, untuk ke toilet sehari 20 kali saja saya bisa. Masa mendatangi ulama 20 ulama nggak bisa? Berarti saya terlampau cari alasan ya. Terlampau cari alasan. Masya Allah. Ini muslim yang luar biasa. Jadi ilmu-ilmu misalnya matematika, geologi, biologi, jangan tinggalkan, tapi itu sambilan, sampingan, bukan yang utama. Nah, yang utama apa? Yang utama ya muslim masa nggak tahu Al-Quran, muslim masa nggak tahu nabinya Muhammad SAW, muslim masa nggak paham ilmu sholat, hidup kok nggak tahu ilmu hidup nggak ada di matematika, nggak ada. Ya, enggak ada. Contoh misalnya, menghadapi orang marah, kamu pakai rumus Pitagoras. Iya. Menghadapi orang marah, terus kamu pakai ini, apa namanya, rumus-rumus kimia atau fisika gitu ya. Menghadapi orang marah ya jurusnya ya sabar, ya sabar. Enggak ada jurus yang lain. Ya ini ilmu kehidupan adanya di mana? Di agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu biologi, fisika, kimia, di dalam ilmunya Allah ada. Nah udah punya ilmu yang paling lengkap, makanya saya katakan fisika, kimia, biologi dan sebagainya itu cuman bagian kecil. Ya, bagian kecil dari struktur keilmuan yang luasnya tak pernah bertepi. Luasnya selalu berkembang, panjang kali lebar, tapi panjangnya nambah, lebarnya nambah. Berarti kan luasnya selalu nambah, tidak bisa diukur. Ya, luasnya luar biasa karena sumbernya dari Allah yang maha berilmu. Oke, itu prolog. Sekarang kita mulai.
Mulainya dengan nyantai saja, nanya-nanya, boleh ya? Yang menciptakan kehidupan siapa? Allah. Betul ya? Yang menciptakan kematian siapa? Allah. Yang menciptakan segala sesuatu siapa? Allah. Kalau pengen ngerti segala sesuatu nanya sama siapa? Allah. Betul. Nah, terus Allah ngasih tahu enggak ilmunya segala sesuatu? Iya, kasih tahu. Di mana ngasih taunya? Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Untuk menjelaskan isi Al-Qur'an, Allah kirimkan makhluk ciptaan the bestnya, terbaiknya, yang paling mulia, paling utama, paling hebat, paling dari sisi fisik maupun rohani. Jadi kalau bahasa kita misalnya, jangan bandingkan Nabi dengan yang lain ya, tapi buat gambaran gampang saja kita tuh mencerna. Orang itu kalau mau buat server ya, butuh PC yang bagus, hardware-nya harus kuat ya, kemudian software-nya juga harus kuat. Kenapa? Karena nanti akan jadi server nih. Ini yang akan nanti mengirim informasi dan terima informasi, harus kuat. Nabi Muhammad SAW tiap detik terima informasi dan transfer informasi, tiap detik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa, enggak pernah bicara dari hawa nafsu. Tiap detik dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditransfer minal gulub ilal gulub, dari satu hati ke hati yang lain, sampai hari ini. Ya, sampai hari ini ditransfer terus tuh ilmu-ilmu dari Allah taala lewat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW diciptakan oleh Allah taala dari bahan yang maha dahsyat. Ya, bahan penciptaannya maha dahsyat. Qala ya Jabiru innallaha khalaqa qablal asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Allahumma shalli alaihi. Wahai Jabir radhiyallahu anhu, Nabi berkata pada sahabat Jabir bin Abdullah, wahai Jabir, saya mau kasih tahu kamu sesuatu. Saya mau kasih tahu kamu sesuatu. Sesungguhnya Allah itu sebelum menciptakan segala sesuatu, yang Allah ciptakan pertama kali adalah nabimu ini, nabimu Muhammad SAW. Dari mana? Bahannya apa? Min nurih, dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak ada yang bisa menyamai Rasulullah SAW, kehebatannya, kekuatannya, dan lain sebagainya. Makanya Al-Quran itu diturunkan 30 juz ke dada Nabi Muhammad SAW. Kalau ke gunung jebol, gak kuat ya, makhluk gak kuat terima wahyunya Allah Ta'ala. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW dibuat jadi kuat? Karena memang asalnya dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Al-Qurannya sama Nabi SAW dibungkus dengan cahayanya Rasulullah SAW, sehingga dilembutkan dengan rahmat yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika dibacakan bisa kita dengar. Ketika dibacakan bisa kita dengar. Kalau enggak ke dada Nabi dulu, enggak ada yang bisa dengar tuh Al-Quran, enggak bisa. Makanya telinga kita ini bisa mendapat kemuliaan mendengar Al-Quran karena apa? Karena kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ringkasnya begitu ya. Nah, ini informasi dari langit ini Allah berikan dalam Al-Quran, dijabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita mau tahu rahasia alam jagat raya, ya nyarinya di Al-Quran, di Nabi. Nyarinya di Al-Quran, di Nabi. Nah, sementara kita punya Al-Quran, punya Nabi, nyarinya di tempat lain. Punya Al-Quran, punya Nabi, nyarinya di tempat lain. Kira-kira salah alamat atau pas alamatnya ini? Salah. Dan setelah diteliti itu, orang-orang lain yang buat ilmu macam-macam, mereka mengatakan, oh saya ngambilnya dari Al-Quranmu, saya ngambilnya dari Nabimu. Kenapa kamu muter-muter ke tempat yang lain? Karena sumbernya dari Al-Quran dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Berdasarkan semua itu berarti tidak ada hukum, tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan yang lebih hebat dari yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akidahnya Muslim harus seperti itu. Tidak boleh Muslim menganggap ada ilmu yang lebih hebat dari ilmunya para ulama. Karena ulama itu memahami semua ilmu, bukan cuman sepatah dua patah kata, bukan cuma satu bagian, enggak. Semua bidang ilmu sebetulnya dipahami oleh para ulama. Jangan lihat saya belum kategori ulama ya. Saya enggak paham apa-apa, tapi ulama-ulama yang besar-besar itu paham betul. Mau ilmu bumi, mau ilmu langit ya, paham betul. Kenapa? Sepuronipun ingkang kathah. Jenengan mau tak ajak mikir titik bulih. Saya ini sudah lama enggak mikir soalnya. Saya kan mau mumet mau mikir ya, sudah lama nggak mikir, cuman pagi ini tak ajak mikir semua, boleh ya? Biar rodok pinter titik, dikit, jangan kepinteran nanti repot. Orang-orang Barat dan para ahli bicaranya mau kemana? Meninggalkan bumi menuju mana? Bulan. Terus mana lagi? Mars. Betul. Pertanyaan saya, coba cek sampai sekarang, ada enggak yang sudah mendarat di bulan? Ada enggak? Siapa? Hoax itu hoax. Enggak ada. Itu Neil Armstrong itu hoax. Dan itu diakui. Belum ada manusia mendarat di bulan. Jangankan manusia, robot saja masih gagal. Cek Google sekarang, googling. Pinter didik itu, ayo, ojo pinter gagah. Googling. Oh, Habib Novel aja yang enggak begitu kok. Masa kalian yang begitu nggak bisa begitu? Ayo cek, gak apa-apa, cek Google. Ayo. Sudah ada yang bisa mendarat di bulan belum? Nah, ini orang ribut, kita akan mendarat di bulan, kita akan ke planet Mars. Ya Allah, bulan saja kamu belum jelas kok ke planet Mars. Lah bodohnya kita tertarik sama yang bahas bulan dan planet Mars, kita nggak tertarik sama yang udah nembus 7 lapis langit, yaitu baginda Muhammad SAW. Ilmuwan bilang tentang Mars, tentang bulan, ya gumunan. Muslim kok gumunan? Jangan gumunan. Semua yang ada sekarang ini ketinggalan zaman. Semua yang ada ini ketinggalan zaman. Teknologi secanggih apapun ketinggalan zaman. Kamu mau bilang apa? Ini apa namanya, video call? Ketinggalan zaman. Masih butuh HP, butuh jaringan. Sayyidina Umar secara langsung live streaming pakai matanya. Langsung lihat sahabat jarak 500 kilo lagi perang ketoan, bahkan diajak ngomong, naik ke atas gunung. Sahabat yang di sana, nggih, denger. Keren bro. Kamu naik ke atas gunung, apa? Sinyalnya jelek. Betul kan? Gambarnya kabur, kok no sinyal. Sinyalnya bagus, ternyata handphonenya jelek, kameranya burung, kesalahan pada kameranya disalahkan. Tapi lihat ini, orang-orang terdahulu yang soleh, udah lewat semua itu. Tuh pernah lihat film? Aja ngomong nggak pernah gitu ya. Saya tuh pernah lihat film tentang di TV gitu ya, TV-nya pesawat itu. Yang di pesawat layar ya, udah layar gitu. Bujernya apa ya? Layar yang di pesawat. Pernah naik pesawat? Masa gak pernah? Mana remaja kok gak pernah? Pesawat itu sudah? Kalimantan atau kemana? Oh, ke Jakarta. Nih kotak gitu, di pesawat tertentu kan ada layarnya itu, ada film milih. Nah, itu masalah orang yang mau pergi ke planet Mars atau apa gitu ya, di pesawat itu ditidurkan nanti setelah mencapai tujuan, deket tujuan baru bangun, dihitung berapa tahunnya ya, ditidurkan dengan teknologi, betul? Dengan teknologi ditidurkan. Itu khayalan manusia ya, khayalan manusia berkhayal. Ternyata ada yang bangun sebelum waktunya, alatnya rusak. Ya, alatnya rusak. Bayangkan sendiri di pesawat ya, yang lain pada tidur.
Mestinya bangunnya masih berapa ratus tahun lagi, ini bangun awal, berarti nggak sempat sampai tujuan, mati dulu gitu loh ya. Teorinya filmnya begitu. Lah yang menarik buat saya bukan itu. Ini orang-orang ini karena pengen panjang umur ya sampai membayangkan ada teknologi manusia ditidurkan, dimatikan sementara, nanti dihidupkan lagi. Betul begitu? Nah, Ashabul Kahfi. Tiap malam Jumat, hari Jumat kita disunahkan baca surat Al-Kahfi. Betul ya? Ini Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Dan teknologinya apa? Gak pakai alat-alat ruwet kabel, jaringan gak jelas ya. Bahkan itu tempat tidurnya Ashabul Kahfi itu otomatis. Ya, nanti kalau waktu pagi gimana tubuhnya itu menghindari panas, nanti bisa miring kanan sendiri, ganti melumah, miring kiri sendiri, ya, dibolak-balikkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis sesuai jam schedule, nggak pernah delay. Jamnya itu tepat ini. Ini teknologi langit, nggak butuh kabel. Nah sekarang ini pakai kabel ruwet itu ya ketinggalan zaman. Islam itu udah jauh menembus dimensi waktu. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj itu menembus waktu. Mi'raj itu ketemu Allah loh, ketemu Allah. Bukan menembus 7 lapis langit. 7 lapis langit itu bagian dari makhluk, makhluk. Ketemu Allah. Allah tidak tinggal di suatu ruangan. Allah tidak diliputi oleh ruangan. Allah tidak terikat oleh waktu. Jadi kalau mau ketemu Allah harus meninggalkan makhluk dan meninggalkan waktu. Maka semua waktu dilampaui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilampaui sampai 7 lapis langit, Sidratul Muntaha, ya ketemu Allah. Bukan Allahnya di Sidratul Muntaha, bukan Allah di Sidratul Muntaha, Allah di langit. Musyrik kamu bilang Allah di langit, artinya tinggal di langit, berarti Allah bertempat di suatu tempat. Naudzubillah min dzalik. Allah di langit artinya tempat yang paling pantas buat kita untuk ketemu Allah adalah di tempat yang mulia. Sama seperti kita ke Mekah, bilang ngapain? Mau ketemu Allah di Baitullah. Emang Allahnya di Ka'bah? Ya enggak. Kita mau ke masjid, itu tempat buat kita ketemu Allah yang paling bagus di masjid, bukan Allahnya di masjid. Paham? Nah, maka ketika Mi'raj Nabi Muhammad SAW udah lihat tuh siapa di surga, siapa di neraka, udah lihat, udah tahu siapa orangnya. Berarti kan menembus waktu yang akan datang. Lah kamu punya Nabi sudah sampai masa depan dan lewat masa depan, sudah dunia berakhir, kiamat sudah tiba, ya. Jagat raya seperti apa sudah dalam genggaman, paham betul, balik ke bumi ngajarin kamu. Kamu noleh ajarannya orang lain. Goblok apa pinter? Mohon maaf, bahasanya agak kasar ya. Ya goblok itu kan bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesianya apa? Bodoh. Kan sebetulnya kan ya alus-alus saja toh. Cuman kalau pakai bahasa Jawa ketokan mantep gitu ya. Nah, mantep gitu. Ya. Bodoh atau pandai. Punya nabi yang sudah menembus waktu, punya nabi yang sudah menembus jagat raya, ya. Tapi enggak yakin sama nabinya, kurang percaya sama nabinya, enggak gumunan sama nabinya, gumun sama orang yang enggak iman sama Allah, ya. Gumun sama orang yang enggak percaya sama nabi, bahkan gumun sama orang yang benci pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahada apa ini? Ini adalah kebodohan di atas kebodohan. Maka sebagai remaja muslim kita harus mengatakan dengan penuh yakin, gak ada yang lebih hebat dari nabi saya, gak ada yang lebih hebat dari ulama-ulama saya. Mereka semua sudah menguasai teknologi tanpa harus punya hardware seperti kita di zaman sekarang. Beb, buktikan Beb, jangan asal bunyi. Boleh. Tahu zaman sekarang ini ada orang heboh mindah bayi ditaruh di perut orang lain, apa namanya itu? Bayi dipindah gitu ya, bayi tabung gitu ya, bayi tabung. Itu dulu di Hadramut, ya ada satu Habib nikah sama putrinya raja, cuman rajanya agak nakal, cuman butuh punya cucu Habib, rajanya hanya butuh punya cucu Habib. Begitu putrinya hamil, raja bilang tolong ceraikan putri saya. Karena rajanya agak malu punya mantu Habib, Habibnya agak miskin. Ya, Habibnya agak miskin gitu. Tapi rajanya ini pengen, ya walaupun begitu pengen punya cucu Habib, karena nasab tuh nggak bisa dikalahkan dengan duit.
Ya nggak bisa dikalahkan dengan duit. Kata Habibnya, loh kenapa begitu? Ya, pokoknya ceraikan putri saya. Ya sudah kalau begitu. Kalau maunya bapak seperti itu, ya udah. Tapi anak saya akan ikut bersama saya. Makanya nggak ada nasabnya anak kembali ke ibu, nggak ada. Nasabnya anak selalu ke bapak, kecuali kalau anak zina. Ya anak zina kan bapaknya nggak diakui sama syariat, baru nasabnya kembali ke ibu. Tapi kalau pernikahan, nasabnya semua kembali ke ayah. Maka kata Habibnya, ya sudah kalau begitu anaknya saya bawa bersama saya. Kata raja, ya terserah. Karena dalam kepalanya rotok gendeng apa biaya, stres apa biaya Habibnya ini. Masa anak mau dibawa? Ya nggak mungkin, lahir aja belum. Udah, setelah itu istrinya tadi diceraikan atas permintaan mertuanya. Maka si Habib nikah lagi. Tapi sebelum menikah ngasih tahu calon istrinya, mau enggak kamu saya nikah, tapi kamu langsung hamil tua. Untuk bingung pi. Dinikah langsung hamil tua? Iya, hamil tua anak saya. Mau enggak kamu langsung hamil tua? Karena yang dinikah nih ya orangnya solihah, yang mau dinikah orangnya solihah, percaya sama ulama ya, percaya sama ulama, sendiko dawuh, gak jadi masalah. Yang penting anakmu kan? Iya, anak saya. Toh kalau nanti yang melahirkan ibunya kan ya tetap ibunya yang melahirkan, betul? Nah subhanallah. Dah setelah nikah, kamu siap hamil sekarang? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bek, langsung meteng sang sasi. Bung. Yang di sana langsung kempes. Psh. Orang sekarang bingung teknologi macam bedel. Ini ulama cukup Bismillahirrahmanirrahim pindah. Kenapa? Teknologi alien. Teknologi alien. Karena dianggap teknologinya melampaui teknologi yang ada, dianggap teknologi alien. Ulama-ulama kita ini menguasai teknologi lebih dari yang Anda tahu dan saya tahu, menguasai. Tapi ya pura-pura bodoh. Daripada nerangkan sama orang bodoh seperti kita, kelihatan edan nanti dianggap lebih baik semeneng wae lah, wong bodoh kabeh itu. Wong bodoh kabeh, lebih baik saya diem gitu. Oh iya, pura-pura gumunan. Oh, Masya Allah, luar biasa. Padahal sudah menguasai yang lebih. Dulu kalau mau telepon tuh nggak butuh handphone. Mau telepon cuma bang, oh ya, oh iya, oke, oh iya. Ulama itu menguasai seperti itu, kok bisa dibuka sama Allah Ta'ala rahasia jagat raya, dibuka. Nah orang sekarang butuh alat untuk mengejar semua itu pakai alat. Tapi orang-orang soleh, Allah udah kasih ilmunya. Bumi ini nggak butuh tambahan alat. Bumi ini nggak butuh tambahan alat karena semua alat yang dibuat itu membutuhkan bahan yang bahannya itu akan merusak bumi. Bahannya akan merusak bumi. Betul. Buat plastik bahannya merusak bumi. Mau besi gali dari dalam bumi juga bahannya merusak bumi. Teknologinya Allah Ta'ala tidak merusak bumi. Teknologinya menjadikan bumi tetap utuh, baik seperti semula. Ilmunya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kamu pilih yang mana? Pilih ilmu yang rodok ruwet tadi kebanyakan macam-macam atau ilmu yang ya lengkap. Ya ilmu yang lengkap. Mau butuh hujan, teknologi ruwet, helikopter, pesawat, campur zat ini, upayakan angin. Ulama punya ilmunya. Tapi ulama itu kan pakai aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum ada izin dari Allah yang nggak dipakai ilmunya. Kalau diizinkan dipakai, nggak usah ruwet. Minta hujan tinggal ngomong, Allahumma ya Allah turunkan hujan, udan. Ya hujan. Itu bukan sekedar ucapan doa, tapi ada ilmunya. Ngusir awan, awan bisa diperintah sama ulama. Kamu geser sana dulu ya, pindah. Pindah, mau dibuktikan? Iya gampang pakai Photoshop itu kan bisa. Dia kan pakai Photoshop pindah awannya pindah. Betul. Kalau saya buktikan nanti kan jadi viral. Habib Novel keramat. Awan ditunjuk pindah sendiri. Masya Allah. Repot nanti. Boleh dilanjut? Ini masih prolog loh.
Masih prolog. Saya cuma mau membuka mata Anda semua bahwasanya ilmunya Allah, ilmunya Al-Qur'an, ilmunya ulama, ya itu level ilmu yang paling tinggi. Bukan berarti kita nggak boleh pelajari ilmu yang lain. Ingat kata saya tadi ya. Saya bilang yang lain itu cuman bagian kecil ya. Makanya kalau Anda belajar apapun jangan ditinggalkan. Senang belajar agama akhirnya semua ditinggalkan. Jangan. Itu cuman sempalan. Karena itu almarhum Bahrudin, ya Bahrudin Yusuf Habibi, almarhum Bapak Bahrudin Yusuf Habibi yang kita kenal dengan BJ Habibi, di Kairo di Mesir di depannya pelajar-pelajar juga kan. Ya, ngomongnya apa? Kalau boleh, bil makna ya, kalau boleh milih, saya akan milih jadi orang yang paham agama daripada orang yang memiliki ilmu teknologi. Karena saya tahu ilmu agama ternyata lebih penting buat muslimin. Nah, ini yang ngomong orang pinter loh, bukan seperti kamu. Nah, kamu sama saya ini kan belum sampai kategori orang pinter. Ya pinternya lain, pinter ngapusi. Kita kan gitu, pinter ngapusi, pinter ngebully ya. Kalau almarhum B.J. Habibie kan jelas terkenal pinter. Beliau yang punya teori crack patahan itu sayap pesawat biar tidak meledak gimana caranya ya, rumusnya seperti apa. Beliau yang nemukan, lebih dari puluhan penemuan ilmiah beliau yang dipakai di dunia ini, sehingga beliau duduk manis dapat duit, duduk manis dapat duit. Sampai sekarang pun beliau di kuburan dapat duit. Ya kan tetap ngalir itu ya, kontraknya ke ahli waris tetap ngalir. Yang seperti itu aja bilang ternyata ilmu agama jauh lebih hebat, jauh lebih hebat. Lah kok kita jadi muslim alergi sama ilmu agama? Diajari misalnya awalu wajibin alal islami, ya awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani wa nutqu bisyahadatin nu'tibiru li sihhatil iman miman qadara. Diajari ngapalkan syair. Dianggap ngapain tuh ngapalkan syair-syair itu. Syair-syair nazom-nazom di pondok itu enggak jelas, orang duduk cuman di sekolah kok ngapalkan awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani wa nutqu bisyahadatin tubira li sihhatil imani mimman qadara. Masya Allah. Maksudnya apa itu Bib ngapalkan begitu? Itu lautan ilmu. Lautan ilmu. Kewajiban pertama kali setiap manusia adalah mengenal Allah Ta'ala dengan penuh keyakinan. Ya. Setelah itu hendaknya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk mengungkapkan keyakinannya, kenalnya Allah tersebut bagi yang mampu. Artinya kalau dia memang nggak bisa bicara, ya tidak mengucapkan kalimat itu. Memang kalau suaranya nggak keluar gitu ya, nggak mengucapkan kalimat tersebut. Ya sebisanya, mungkin dengan isyarat ya, dengan bahasa isyarat semampunya. Tapi harus ditunjukkan. Kelihatannya sepele-sepele itu pelajarannya yang ada dalam agama. Ngapalkan hadis, ya, ngapalkan Al-Quran, ngapalkan ayat, ngapalkan ini. Urip kok mau ngapalno, manfaatnya apa? Yang ini, teknologi buat mobil aja kok hebat. Mobil itu nggak ada bensinnya, nggak jalan, betul. Mobil listriknya nggak ada, ya nggak jalan. Kuda itu loh hebat. Loh saya nih kalau diizinkan sama negara jadi presiden tahun 4000 Masehi, semua produksi mobil saya hentikan. Tapi semua produksi mobil nasional, internasional masuk Indonesia saya hentikan. Kenapa? Polusi. Terlampau banyak mengeksploitasi energi. Ya, terus gimana? Saya akan ajak masyarakat saya ternak kuda. Ternak kuda, nanti bolehnya membuat gerobak ya, tapi nanti yang di depan adalah kuda. Nah, terus cara nyupirnya kuda gimana? Nah, itulah perkembangan teknologi nanti. Bensinnya murah. Ya, bensinnya murah, cukup bawa suket di jalan, selesai. Ya, maka masyarakat dianjurkan membuat di setiap kota itu rest area adalah rumputan. Jadi jalan tol nanti isinya itu kuda. Wajib, Masya Allah. Tanpa asap, saudara-saudara. Ya nggak ada asap. Asik atau nggak asik? Oh ya, kudanya 5 semakin banter gitu kan ya? Ya kudanya 10 semakin banter. Sehingga
Itu nanti ajib, nggak ada suara-suara apa namanya bising, kemudian tidak ada asap-asap yang mengganggu. Betul tak betul? Wah, parkirnya gimana? Oh, nanti ada area parkir tersendiri. Ya, area parkir tersendiri. Oh, saya presiden, saya rencanakan semuanya matang, bro. Namanya juga presiden, nanti tahun 4000 Masehi itu butuh waktu. Nah, makanya nanti di akhir zaman itu dikatakan kalau kiamat sudah dekat, itu semua kembali ke kuda. Naiknya kuda lagi. Kenapa? Lah sumber energinya sudah entek. Mataharinya udah terbitnya sudah kuali. Ya. Terus apa namanya ozonnya sudah terbuka. Bensin, wah minyak bumi udah habis. Apalagi air, wah paceklik. Mau pakai apa kamu? Listrik, kano listrik. Sumbernya yang buat listrik sudah habis. Terus mau pakai apa? Ya lagi, kuda berkata, gitu kan. Dari dulu gak mau pakai saya, kamu tinggalkan saya. Nyatanya toh kembali ke saya toh. Katanya kuda seperti itu. Makanya Muslim disunahkan untuk pelihara kuda. Ya pelihara kuda. Boleh ngobrol dikit? Hebat mana? Uang cash atau kartu debit? Hebat mana? Sehebat-hebatnya kartu debit, kita tidak bisa meninggalkan uang cash. Kenapa? Contoh kasus gempa bumi di daerah Jakarta waktu itu, sempat kan ya? Gempa bumi, listrik mati. Ya, listrik mati di daerah Jakarta dan sekitarnya. ATM mati semua. Kecuali di tempat-tempat tertentu yang ada gensetnya ya. ATM-nya mati. Nah kalau ATM-nya mati, kamu butuh bayar pakai ATM. Nah iso. Butuhnya apa? Uang cash. Nah nanti kalau Muslim ini punya kuda, kalau tiba-tiba teknologi itu, ya contoh saja, semua stasiun apa namanya Pertamina, tempat ngisi bensin ya kosong. Mau naik apa kamu? Mobil listrik? Oh, belum jalan di Indonesia, belum jalan. Mobil listrik juga butuh apa itu? Charge-nya ya, betul. Stasiun charge nanti kalau stasiun charge-nya juga rusak, mau naik apa? Jalan kaki. Ke Surabaya jalan kaki, luar biasa. Tekannya kapan? Kalau kamu punya kuda nyantai. Maaf bro, iya, saya punya kuda. Naik kuda. Habib Novel belum punya. Ya nanti insya Allah punya. Saya takut naik kuda. Ya, sudah pegangi ya Pak ya. Ya, dan kuda itu kan diajak dari hati ke hati. Ya, ojo ngamuk yo gitu. Dari hati ke hati. Nah, ini teknologi itu bisa habis, bisa hilang. Tapi kalau ilmunya Allah dan Rasul tidak bergantung sama teknologi yang ada. Semua yang ada bisa dipakai. Semua yang ada bisa dipakai. Tahu bensin, premium, pertalite, ya Pertamax dan kawan-kawannya solar. Mobilmu pertamaknya habis, nggak ada pom bensin di tengah tol, stres atau nggak stres? Berani nggak buka apa namanya tutupnya untuk ngisi bahan bakar dibuka, terus kamu minta aqua galon 5 gitu, sokno gitu, wani? Nggak berani ya, jebol ya, takut rusak. Wali lain, tahu teknologi langit. Pertamax habis, tapi dipakainya kalau kepepet loh ya, nggak kepepet nggak dipakai. Pertamax habis, pegang botol, Bismillahirrahmanirrahim, sokno, yang lihat, bib, yai, ojo ngawur, sama batin, remuk iki, duh Pak Yai ngawur iki, rusak nih mobil saya, batin ya, starteran ceklek, kok murup, kok jalan, karena dianggap kiainya Habibnya bodoh, nggak paham teknologi. Padahal ilmunya di luar teknologi. Teknologimu belum nyampe. Air tuh di tangan orang-orang soleh bisa jadi Pertamax. Lawang itu cuman rumus kimia, betul kan ya? Minyak itu kan rumus kimia. Tahu intan? Tahu kan rumus kimia apa itu? Arang. Untuk menjadi biasa lebih mahal. Yang maha dahsyat kita pakainya, tariknya model begitu, arang dicekel dadi intan, donyo meneh.
Buat orang-orang soleh itu makanya dunia lewat karena paham. Ya ternyata intan itu arang, arang itu intan. Ngapain saya ngejar-ngejar arang? Paham. Ya paham sekali kalau itu kecil, rendah, hina, sesuatu yang kotor. Beliau-beliau mengejar yang jauh lebih tinggi. Ini ringkasan tentang ilmunya Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Monggo diunjuk dulu. Ya kalau enggak saya enggak bisa minum nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, saya tidak pernah merendahkan ilmu dunia, enggak ya, yang memang rendah. Ya kan kurang kerjaan toh, merendahkan yang rendah itu kan kurang kerjaan toh. Kalau sudah rendah jangan rendahkan. Loh, kok Habib begitu? Memang betul. Dalam tataran ilmu itu ilmu dunia, ilmu yang sangat rendah, tapi harus dimiliki, harus dikuasai. Namanya juga bagian dari ilmu yang tinggi. Contoh begini. Majlis Ar-Raudhah. Lantai 1 ya lantai 1, betul kan? Gak usah direndah. Lantai 1 kamu rendah, gak usah. Ya sudah lantai 1. Tapi kalau kamu pengen lihat Solo, naik ke lantai 3, betul kan? Dari lantai 3 kamu bisa lihat Solo. Iya, bisa lihat Solo di lantai 3. Tapi lantai 1 dibutuhkan loh. Untuk naik ke lantai 3 kita butuh lantai 1. Kan seperti itu. Ilmu dunia ini kita butuhkan untuk apa? Urusan-urusan duniawi. Kelengkapan hidup, ya kelengkapan hidup, ya dipelajari. Makanya hukumnya fardhul kifayah, ilmu matematika itu fardhul kifayah. Kenapa? Warisan itu butuh dihitung, butuh matematika. Orang sakit butuh dokter, maka ilmu kedokteran itu fardhul kifayah. Harus ada yang bisa jadi dokter. Kalau tidak nanti berarti manusia tidak berusaha mengobati dirinya, maka dia akan berada dalam kehancuran. Gak boleh menghancurkan diri sendiri, itu namanya fardhul kifayah. Tapi kalau ilmunya Allah Ta'ala, kenal Allah, fardhu ain. Tauhid itu fardhu ain. Ilmu sholat fardhu ain, setiap muslim harus paham ilmu sholat, ilmu wudhu, ilmu tayammum, dan seterusnya dan seterusnya. Harus paham ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang wajib, sifat yang mustahil harus paham sehingga dia nggak salah dalam hidup.